Pertama-tama saya ucapkan selamat pada peserta tahun 2025 yang telah menyelesaikan sesi COD tahun ini, mempelajari metode COD dan menemukan tools yang menarik untuk lebih memahami dan mencintai firman Tuhan. Di sini kita juga mendapatkan komunitas baru dan teman seperjuangan dalam satu tim yang rajin membolak-balik buku ya, dan berbagai referensi, menemukan kecintaan pada buku-buku yang ternyata kita punya tapi jarang kita buka, sekarang jadi teman setia. Itu pengalaman di kelompok kami sih, termasuk saya. Mulai minggu ini, tim dari kelas tahun 2025 mendapatkan giliran untuk membedah bacaan mingguan. Sebuah proses yang bagi saya sendiri dulu juga terasa begitu revealing. Jadi saat mendengarkan bacaan minggu juga terasa menyenangkan dan membuka sebuah horizon yang baru. Hari ini kelompok Cornelius mendapatkan giliran pertama. Saya mengikuti WAG dari kelompok ini. Sangat mantap dalam berkoordinasi dan bekerja sama dengan keras untuk menyiapkan presentasi ini. Saya persilahkan kelompok Cornelius untuk pemaparan yang diawali dengan doa pembukaan, nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Pak Priyo. Silahkan Pak Muller, monggo. Mari kita persiapkan untuk mohon pertolongan rahmat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Maha Besar, yang agung, Tuhan yang kami sembah, Engkau baik hati mempertemukan kami pada malam hari ini. Dengan segala kegiatan kami masing-masing, Engkau panggil kami berkumpul. Semuanya itu ya Tuhan semata-mata karena kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau menghendaki ya Tuhan, agar setiap hari kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tapi kami tahu ya Tuhan, telah banyak cara ditempuh oleh pegiat-pegiat gereja. Tetapi masih banyak di antara kami yang belum memahami setiap firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan mencoba mengerti, merenungkan firman-Mu untuk liturgi minggu depan. Tuhan, bukalah hati pikiran kami masing-masing, sehingga kami dapat memahami alat yang kami gunakan, seperti yang kami dapatkan dari Pros COD, ini adalah merupakan satu alat ya Tuhan. Tapi terlebih daripada itu Tuhan, kami mau belajar sama-sama, mau berbagi sama-sama, sehingga kami akan lebih sempurna, menuju sempurna, kapanpun itu yang Kau kehendaki. Juga ya Tuhan, berkati sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami yang belum dapat bergabung, dan kiranya Tuhan juga peralatan-peralatan yang akan kami gunakan, Engkau berkati sehingga dapat berfungsi dengan baik. Doa ini kami sampaikan ya Tuhan, melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak Paulus sudah masuk. Tadi terpental ya. Jelek tadi, hilang. Oke. Udah doa pembuka, langsung saja Pak Paulus langsung silahkan. Banyak waktu, jadi nggak usah terburu-buru. Oke, saya share ya. Udah dibuka share-nya, April? Belum. Oke. Oke, silakan. Oke. Ya, Cik. Oh. Iya, kita mulai dari struktur teks. Ya, struktur teks dari Lukas 10, 1 sampai 12, 17 sampai 20.
Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu itu turun, menjorok satu, lalu mengutus mereka, turun, turun, berdua-dua turun, mendahului sejajar dengan berdua-dua dan tempat sejajar dengan lalu dan tempat yang hendak dikunjungi. Ayat 2, katanya kepada mereka, awal kalimat, tuaian memang banyak menjorok, ini perkataan Tuhan Yesus, maka menjorok satu, tetapi menjorok karena menerangkan banyak, tetapi pekerja sedikit menerangkan. Terus karena ini menjorok, menerangkan pekerjaan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya itu menjorok, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat 3, pergilah sejajar dengan tuaian, terus sesungguhnya ini menjorok, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba, menjorok juga menjelaskan anak domba ke tengah serigala. Terus ayat 4, jangan membawa pundi-pundi sejajar atau ini menjelaskan atau kantong kantong perbekalan atau kasut, dan ini sama dengan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ayat 5, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini, menjorok. Ayat 6, jika di situ ada orang yang cinta damai, salam damai, menjorok, salam damai itu akan tinggal padanya, namun jika tidak, salam damai itu kembali kepadamu. Ayat 7, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, jangan berpindah-pindah rumah. Ayat 8, jikalau kamu masuk ke rumah sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Ini semua sejajar, dan sembuhkanlah orang yang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, baru kerajaan Allah menjorok sudah dekat padamu. Ayat 10, tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, ini awal lagi, dan kamu tidak diterima di situ, ini menjorok, menerangkan, pergilah ke jalan-jalan kota itu, menjorok, dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebas terhadapmu, kami kebas, menjorok, namun ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, ini menjorok, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ayat 17, perikop baru, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, ini perkataan Tuhan Yesus, Tuhan, setan-setan pun takluk pada kami demi namamu. Kata Yesus kepada mereka, ini awal kalimat, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang mencelakakan kamu. Ayat 20, meskipun demikian, menjorok, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Ini struktur kalimatnya. Ayat 1 kita lihat siapa, apa, dan mengapa. Ayat sini pertama ada Tuhan Yesus, 70 murid, mereka dan murid ini. Adanya di sini nyanya Yesus, nyanya Yesus, apa? Tuhan Yesus menunjuk dan mengutus 70 murid berdua-dua ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Di mana di setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Kapan setelah itu? Mengapa Yesus mengutus? Bagaimana berdua-dua? Ini ayat 1. Di ayat 2,
Kita lihat siapanya, ada Yesus, mereka murid-murid. Di sini ada pekerja, Tuhan, Tuhan ini bisa Tuhan. Iya, iya kan Tuhan, kenapa Tuhan? Karena ini T-nya besar. Iya, Tuhan, pekerja. Apanya Yesus berkata, mengapa tuayan banyak tetapi pekerja sedikit? Bagaimana mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Ayat ketiga ada Yesus, akunya ini disebutkan Yesus, kamu murid-murid. Ayat ketiga apa? Yesus menyuruh pergi dan mengutus. Mengutus. Kapan tidak ada, bagaimana, karena di mana tidak ada, mengapa Yesus mengutus murid-murid, bagaimana seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu ayat keempat. Ayat keempat hanya bagaimana, yang lain tidak ada, hanya bagaimana. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ayat kelima ada kata murid, kamu murid yang diutus. Bagaimana apa tidak ada, di mana suatu rumah, kapan memasuki, eh, mengapa dan bagaimana tidak ada. Ayat 6 hanya ini. Ayat 6 sebentar. Saya belajar juga ininya juga susah. Adobe belajar ini. Iya. Ini di ayat 6, mengapa Ba- eh, Kiri ke kiri. ke kiri apa? Hmm, Dia Ya. di ayat 6 atasnya apa ya? Nah, di bagaimana aja adanya. Jika di situ ada orang yang cinta damai, salam damai itu akan tinggal padanya. Namun jika salam damai itu kembali kepadamu, di ayat 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hanya ada bagaimana. Jadi ayat 7-nya, tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, jangan berpindah-pindah rumah. Ayat 8, jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota. Ayat 9, dan debulah dan sembuhkanlah orang. Ayat 10, tetapi jika kamu masuk. Ayat 11, juga debu kota itu. Ayat 12 nggak ada. Ini ayat 17, eh, ininya mengapanya para murid sini. Ayat 17. Ini ada ke-70 murid. Murid berkata, apanya? Ayat ke-18, Yesus memberi mereka, mereka murid, aku Yesus. Apanya? Yesus berkata. Itu.
Ini ayat 18, aku melihat bagaimana aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. 19, sesungguhnya ayat 20, meskipun demikian. Itu struktur kalimat. Sekarang kita ke latihan A. Bentuk sastranya uraian. Menurut kami dengan Pak Muller, uraian tentang tugas perutusan. Suasana sastranya senang, sukacita. Kata-kata penting, menunjuk, mengutus, tuayan, mintalah, salam, damai sejahtera, kerajaan Allah berdua-dua, kebaskanlah takluk, iblis jatuh, kuasa, bersukacita, pekerja. Kata kunci kita ambil mengutus damai sejahtera kerajaan Allah. Tata bahasa, subjek, predikat, objek, keterangan kata, benda, kata kerja, kata sifat, kata ganti, kata depan, kata penghubung. Ayat 1 kita ambil, setelah itu keterangan waktu menunjukkan peristiwa. Peristiwa sebelumnya. Tuhan subjek yang berperan utama, menunjuk kata kerja aktif. 70 murid, jumlah yang banyak, menerangkan jumlah yang banyak, mengutus kata kerja dan perintah yang jelas. Ayat 2, berdua-dua keterangan cara, tuayan kata benda, banyak kata keterangan, pekerja kata benda. Sedikit, ayat 3, sedikit kata sifat, pergilah kata kerja yang memerintah. Ayat 4, salam, itu sebuah kata benda atau sebuah ucapan. Ayat 5, rumah kata benda, damai sejahtera kata keterangan atau ungkapan. Kamu objek yang diutus. Kerajaan Allah ungkapan. Sudah dekat kata keterangan. Padamu kata keterangan arah dan tujuan. Sodom, nama kota yang penduduknya memiliki dosa berat dan dihancurkan Allah. Kita ketahui Sodom. Demi namamu ungkapan karena nama Tuhan. Sukacita kata sifat. 2, hal-hal khusus cara pengarang dalam menuangkan ide. 21, memperhatikan nasihat, teguran, peringatan, dorongan, perintah, dan janji. Kalimat perintah, kalimat larangan, hubungan sebab akibat. Di sini Lukas menyampaikan ide dengan perintah yang keras yang mendorong misi. Ada dorongan lembut untuk menguatkan iman, peringatan tegas bagi penolakan Injil, nasihatnya, tanggungan Sodom dan kerajaan Allah sudah dekat, larangan untuk tidak membawa bekal dan berpindah-pindah, sebab akibat menerima maka damai, diterima makanlah, tidak terima pergilah. Janji dalam kuasa, memberikan kuasa dan jaminan kerajaan Allah. Perintah ayat di perintah ada di ayat 2, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan. Ayat 3, pergilah sesungguhnya. Ayat 9, sembuhkanlah orang yang sakit dan katakanlah. Dorongan ayat 18, aku melihat iblis janji akan kuasa Allah yang diberikan Tuhan. Ayat 20, jangan bersukacita, tetapi bersukacitalah karena peringatan, tuayan memang banyak, tetapi ayat 11, tetapi jika kamu masuk ke dalam rumah dan tidak terima, pergilah dan kebaskanlah debumu. Nasihat, ayat 12, aku berkata kepadamu, Sodom akan lebih ringan. Ayat 9 dan 11, kerajaan Allah sudah dekat. Larangan, jangan membawa, jangan berpindah rumah. Sebab akibat, jikalau ayat 6, ayat 8, jika kamu masuk ke sebuah kota, ayat 10, tetapi jika kamu masuk, nah ini janji, ayat 19, aku telah memberi kuasa, ayat 20, namamu terdaftar di surga. 22, bahasa harafiah dan bahasa kiasan.
perbandingan, pertentangan, sindiran, penegasan. Harafiah sebagian kita lihat di ayat 1, setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid. Ayat 4, jangan membawa pundi-pundi, jangan memberi salam. Perbandingan di ayat 1, ia mengutus mereka berdua-dua. Ini sebuah misi. Ayat 9, sembuhkanlah orang sakit. Ini perintah langsung. Pertentangan. Ayat 3, aku mengutus kamu seperti lembut lawan keras, seperti serigala. Sindiran ayat 2, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Kebutuhan untuk pelayanan di tengah umat banyak. Penegasan ayat 12, aku berkata kepadamu, tanggungan Sodom akan lebih ringan daripada kota itu. 3, susunan ayat, pengembangan pikiran, dan ide pokok atau pokok pikiran. Susunan ayat, klimaks, generalisasi, pengkhususan. Kita di sini mengambil klimaks yang digunakan dimulai dari pengutusan, tantangan, keberhasilan, dan penegasan makna sejati. Alasannya, Yesus menjelaskan kebutuhan besar akan pekerja. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kabar Injil perlu banyak diwartakan, tetapi pelayan sedikit. Sukacita sejati adalah keselamatan, bukan karunia. Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Pengembangan pikiran kita dibagi dua, ada dua, ideologis, misi pewartaan hidup sederhana, tanggapan, penegasan, ayat 1 sampai 12 sampai 20, pengutusan ideologis. Tetapi ada juga kronologis, Yesus mengutus murid pergi berdua-dua, Yesus mengutus murid pergi, kemudian kembali, Yesus memberi tanggapan. Di sini Yesus mengutus 70 murid secara berdua-dua. Yesus memberi nasihat dan pelayanan di ayat 2 sampai 12. Para murid pergi dan kembali ayat 17. Mereka melaporkan hasil dengan sukacita. Yesus memberi kuasa dan melihat iblis jatuh ayat 18-19. Yesus mengkoreksi pusat sukacita mereka. Pokok pikiran. Mengelompokkan ayat-ayat mempunyai dua pikiran yang sama dengan memberi judul. Kita menjadi bagi 3, ayat 1 sampai 19. Yesus mengutus murid-murid untuk misi pewartaan dan pelayanan. Ayat 10 sampai 12, peringatan bagi yang menolak pewartaan kerajaan Allah. Ayat 17 sampai 20, sukacita sejati dalam pelayanan, bukan kuasa tetapi keselamatan. Itu Bapak Ibu, latihan A4. Selanjutnya oleh Pak Muller. Terima kasih. Silakan Dilanjutkan Pak Muller. pertanyaannya, Pak Paulus. Oh iya, pertanyaan ya, lupa kita. Sebentar. Di atas ya Pak Muller ya. Oh iya. Ya, pertanyaan untuk pertanyaan menggali, pertanyaan memahami, dan pertanyaan imajinasi. Pertama, apakah tujuan pengutusan Yesus kepada para muridnya? Di ayat 1, apakah makna perkataan Yesus, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit? Ayat 2, apakah arti Yesus mengutus para murid seperti domba ke tengah-tengah serigala? Ayat 3, ayat 4, ayat 5-9, bagaimana para murid menyampaikan damai dan memberitakan kerajaan Allah? Mengapa Yesus membandingkan kota-kota yang menolak Injil dengan Sodom? Ayat 12. Bagaimana respon Yesus terhadap laporan mereka tentang kuasa atas setan? Apa arti pernyataan Yesus, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit? Pertanyaan imajinasi, setelah itu berarti ayat sebelumnya. Jadi apa keterkaitan perikop mengikuti Yesus? Lukas 9, 57-62, dan Yesus mengutus 70 murid, Lukas 10, 1-12. Itu Pak. Silakan Pak Muller Terima dilanjut. kasih. Ya, Oke, saya tutup. bisa stop screen.
Stop screen. Oke. Oke, izin untuk share screen. Sudah terlihatkah? Oke. Baik. Udah, Pak. Ibu Bapak, jadi kita sudah membedah profil ya teks firman Tuhan. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Jadi kita udah sepakati ada 3 kata kunci. Nah, ini pun melalui diskusi panjang juga ini. Karena ada beberapa kata kunci. Mengutus damai sejahtera kerajaan Allah. Oh iya, maaf, duduk tiba-tiba kenceng banget. Yang pertama, mengutus. Menurut KBBI, ini tinggal copy paste saja kita. Ya. Kata dasarnya itu utus, mengutus. Itu bisa berarti menyuruh orang pergi ke atau mengirimkan orang sebagai wakil atau suruhan. Dicontohkan di sini, presiden mengutus wakilnya untuk menghadiri bla bla bla. Kemudian menurut Kamus Alkitab, utusan diterjemahkan dengan servant. Mengutus, utusan atau hamba. Ada juga yang mengatakan dalam embassy itu sebagai duta yang dikirim suatu kunjungan dengan maksud baik ke negara lain. Atau menyampaikan protes secara resmi. Ini ada di Hakim 11:12. Paulus menggambarkan dirinya sebagai utusan Kristus yang mengadakan perjalanan ke luar negeri sebagai wakilnya. Kalau apa namanya, ini kebetulan sudah pernah juga kita bahas ini. Kemudian menurut ensiklopedia Perjanjian Baru, kita ambil dari halaman 581, mengutus merupakan kata Yunani yang hampir sama artinya, yaitu apostelo, pempo. Kata pempo lebih lazim dalam sastra di luar Alkitab. Dalam Perjanjian Baru dipakai pula kata apostelo untuk menegaskan relasi khusus antara yang mengutus dengan yang diutus. Jadi sehingga timbul ide delegasi duta. Mengutus adalah tindakan ilahi atau Yesus mengirim seseorang dengan itu otoritas tentunya. Tujuannya memberitakan Injil, melayani, membawa rekonsiliasi dan dilengkapi kuasa oleh Roh Kudus. Nah, ini tentunya kalau dikaitkan dengan ayat per ayat dari kitab suci. Terjemahan lain, nah ini singkatnya saja kita ambil. Ya. Kalau terjemahan lama, ya, mengutus itu disebut menyuruh. Ya. Nah, menurut English Standard Version itu sending, sending. King James juga sama mengatakan send. Ya. Walaupun sending, send itu prinsip sama. Kemudian konkordansi. Kita ambil 3 sumber. Dari Yohanes 17:18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi di sini menggunakan mengutus pada Yohanes. Pada Matius 10, barang siapa menyambut aku, ia akan mengutus dia yang mengutus aku. Jadi kalau kita lihat konteksnya, ya. Kemudian kalau di Yohanes 13, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku.
dari Alkitab, buku cetakan, dulu Bu Helena yang punya cetakan ini, itu halaman 520. Kemudian komentar para ahli. Menurut Martin Harun, Yesus mengutus muridnya sebagai Bapa mengutus dia. Yesus mengutus muridnya sebagaimana Bapa mengutus dia. Menurut Martin Harun, ia menegaskan bahwa gereja melanjutkan misi Kristus di dunia dengan otoritas ilahi. Jadi dari Bapa, dia turun lagi ke murid-muridnya. Daniel Durkheim mengutus murid sama seperti Bapa mengutus aku juga mengutus kamu. Jadi ada gradasi juga. Durkheim menekankan bahwa misi gereja adalah kelanjutan dari misi Yesus. Yesus diutus untuk menyelamatkan. Murid-murid pun diutus untuk memberitakan keselamatan. Bukan sekedar tugas, tetapi ide baru sebagai saksi kebangkitan. Kemudian kami ambil juga dari KGK 730, 731, menjelaskan bahwa gereja diutus oleh Roh Kudus untuk melanjutkan misi Yesus. Gereja diutus oleh Roh Kudus. Ayat ini sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu, menjadi dasar misi apostolik gereja. KGK 858-860 tentang para rasul menegaskan bahwa Yesus memberikan otoritas kepada murid-muridnya untuk mewartakan Injil. Tentunya Bapa memberikan juga ke Yesus kuasa ilahi tersebut. Nah, dari beberapa alat bantu tersebut, maka kami menyimpulkan mengutus dalam perjanjian baru berarti tindakan ilahi Allah atau Yesus yang mengirim seseorang, murid, utusan, atau gereja dengan otoritas dan misi khusus untuk memberitakan Injil, melayani, dan membawa damai. Sebagaimana Bapa mengutus Yesus, maka Yesus juga mengutus murid-muridnya. Demikian untuk mengutus. Kita lanjut untuk damai sejahtera. Nah, jadi damai sejahtera ini sama kerajaan Allah memang agak menantang, ya. Jadi kalau melihat ini jadi ingat Pak Bayu. Kata-kata langsung plok gitu enggak ada. Jadi karena dia dua kata, kalau mengutus satu kata. Jadi ini tantangan juga. Damai sejahtera menurut KBBI kita bagi dua, damai dan sejahtera. Damai, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman. Ya. Dalam masa damai, perindustrian maju pesat. Nah, itu disebut sebagai damai. Atau bisa juga tentram, tenang, atau keadaan tidak bermusuhan atau rukun. Sementara sejahtera berarti aman, sentosa, dan makmur. Selamat, ya, terlepas dari segala macam gangguan. Damai sejahtera yaitu dalam keadaan tenang, aman, dan makmur kalau disatukan. Bagaimana dengan menurut Kamus Alkitab? Pengertian dasar dari kata Ibrani shalom adalah sehat walafiat, utuh, keadaan baik. Dalam perjanjian baru mempunyai makna shalom dan hampir selalu mempunyai arti rohani. Bahwa kata itu mempunyai arti yang sangat luas nampak dari banyaknya terjemahan selamat. Kita bisa lihat di Kejadian 43, Keluaran 4, Markus 5, Lukas 7, persahabatan, jangan khawatir, kesejahteraan, kemujuran, tentram, keselamatan. Jadi banyak ragamnya untuk memaknai damai sejahtera. Damai sejahtera shalom, kalau kita ambil susun kata-katanya adalah keutuhan hidup yang diberikan Allah, ketenangan hati karena iman, dan relasi yang benar dengan Allah dan sesama. Bagaimana menurut ensiklopedia Perjanjian Baru? Ini kita lihat di
buku atau file PDF itu halaman 199. Damai sejahtera adalah keadaan berupa memiliki dengan tenang benda-benda, kebahagiaan, terutama kesehatan. Terjemahan lain mengenai damai sejahtera. King James Version mengatakan peace. Itu berarti damai sejahtera. Bahasa Indonesia sehari-hari, salam sejahtera. Terjemahan lama, sejahtera. Sejahteralah. Hampir mirip ya, tapi tidak ada salamnya. Menurut konkordansi, kita ambil 3 sumber. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera, dan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita hidup dalam damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita lanjut. Menurut komentar para ahli. Menurut Matthew Henry, salam damai sejahtera merupakan salam yang penuh penghiburan dan kasih, memberikan kedamaian batin dan keyakinan akan kehadirannya. Martin Harun, damai sejahtera dalam Yohanes 20 ayat 19-21 menekankan bahwa damai sejahtera atau shalom yang diberikan Yesus adalah rekonsiliasi antara Allah dan manusia yang mengutus ketakutan murid dan menjadi dasar misi gereja. Halaman 293-297. Daniel Durkan, damai sejahtera bagi kamu, menurut Yohanes 20, bukan sekedar sapaan biasa, melainkan penggenapan janji Yesus, pemulihan relasi antara murid yang sebelumnya meninggalkan Yesus dengan Tuhan, serta penghilang ketakutan. Karena murid-murid sering bersembunyi, damai itu menjadi dasar bagi mereka. Jadi kalau kita ingat beberapa ayat di Alkitab, selalu Yesus mengatakan damai sejahtera, kata-kata pertama. Menurut KGK, kita ambil dari KGK. Ya, KGK 1832, bagian dari buah-buah roh. Kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. KGK 1832, damai sejahtera sebagai salah satu buah Roh Kudus. Oke. KGK 2304-2306 menekankan bahwa damai sejati adalah anugerah Kristus, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Yohanes 20:19, damai sejahtera bagi kamu. Dari sumber-sumber alat-alat bantu tersebut, maka dapat kami simpulkan damai sejahtera adalah anugerah Allah yang mencakup ketenangan batin, keutuhan hidup, rekonsiliasi dengan Allah dan sesama, serta menjadi dasar misi murid Kristus karena memberi penghiburan, keberanian, dan keyakinan akan kehadirannya yang melampaui pengertian manusia. Itu pengertian daripada damai sejahtera. Sekarang kita lanjut kata kunci yang ketiga, kerajaan Allah. Nah, ini sama sulitnya dengan damai sejahtera, ada 2 kata dia. Menurut KBBI, kerajaan, asal katanya adalah raja. Bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh raja. Di Inggris misalnya ya. Kemudian juga tanda-tanda kebesaran raja. Jadi ada yang mengatakan payung raja, tahta raja, itu menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Kemudian martabat atau kedudukan raja. Kemudian wilayah kekuasaan raja. Sebelah utara, sebelah
Selatan, sifat sebagai raja dan naik tahta misalnya. Kemudian Allah. Nama Tuhan dalam bahasa Arab pencipta alam semesta yang maha sempurna. Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Jadi disebut demi Allah, hamba Allah, karena Allah. Nah, kalau digabung ya kerajaan Allah itu adalah berarti suatu kerajaan yang mempunyai otoritas ilahi. Bagaimana menurut Kamus Alkitab? Kerajaan Allah menurut terjemahan baru, pemerintahan Allah sebagai raja yang hendak dilaksanakan di sorga maupun di bumi. Dengan kedatangan Kristus, kerajaan Allah sudah dekat. Ini kita ambil rujukannya dari Matius 4 ayat 17. Bahkan berada di antara kamu. Itu ada di Lukas 17:21. Kemudian dalam ensiklopedia Perjanjian Baru, Injil Matius tidak memakai ungkapan kerajaan Allah, melainkan kerajaan surga atau surga, padanan kata dari Allah. Yesus memaklumkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, bahwa inilah isi utama kabar baik itu. Lebih-lebih kerajaan Allah sudah tiba. Ya, ini kalau kita lihat panjang sih, ya, tapi kita bisa lebih dalami nanti di halaman 461, 462. Terjemahan lain. Lukas 10 ayat 9. Kita ambil dari bahasa sehari-hari. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kota itu dan beritakanlah kepada orang-orang di situ. Allah segera akan mulai memerintah sebagai raja di tengah-tengah kalian. Kalau menurut King James, ini kekecilan ya. Menurut King James, and heal the sick that are therein, and say unto them, the kingdom of God is come nigh unto you. Jadi di sini, the kingdom of God, ya diterjemahkan demikian. Kemudian konkordansi, kita ambil dari Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Matius 12 ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kemudian komentar para ahli. Kita ambil dari Matthew Henry. Kedatangan kerajaan Allah harus diberitakan. Sungguh baik bila kita disadarkan mengenai keuntungan dan kesempatan yang kita miliki, supaya kita dapat menaruh pengharapan kita. Ketika kerajaan Allah sudah dekat pada kita, sudah menjadi urusan kita untuk maju dan menyambutnya. Nah, di sini kami hanya mengutip satu, ya, karena memang keterbatasan waktu. Kami lanjut dengan KGK. Menurut KGK 28:16, sejak perjamuan malam terakhir, kerajaan Allah datang dalam Ekaristi. Jadi kerajaan Allah itu adalah dalam berupa Ekaristi. Ia ada di tengah kita. Kerajaan Allah akan datang dalam kemuliaan apabila Kristus akan menyerahkannya kepada Bapa. Kristus sendiri juga dapat merupakan kerajaan Allah. Jadi Kristus itu sendiri menurut KGK 28:16, ya itu ya kerajaan Allah. Ya. Kepada siapa kita berseru setiap hari dalam kerinduan kita. Dan yang kedatangannya kembali kita nantikan yang tidak sabar lagi. Kemudian dari bahan-bahan tersebut,
Saya besarkan dulu ya. Maka kami menyimpulkan kerajaan Allah menurut Lukas 10, 9-11 adalah pemerintahan Allah sebagai raja yang telah hadir dan mulai memerintah di tengah umat melalui Yesus dan sekarang dinyatakan melalui pewartaan, penyembuhan, serta kehadiran rohaninya. Jadi 3 kata kunci demikian pengertiannya menurut alat-alat bantu. Nah, kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan setiap kata kunci tadi kami coba copy ulang di sini untuk referensi ya. Jadi kata kunci mengutus. Mengutus dalam perjanjian baru berarti tindakan ilahi atau Yesus yang mengirim seorang murid. Damai sejahtera adalah anugerah Allah yang mencakup ketenangan batin, keutuhan hidup, dan seterusnya. Kemudian kerajaan Allah menurut Lukas adalah pemerintahan Allah sebagai raja yang telah lahir dan mulai memerintah di tengah umat melalui Yesus. Nah, dari 3 kesimpulan ini, maka kami membuat kesimpulan perikopnya, yaitu Yesus mengutus murid-muridnya dengan otoritas ilahi untuk mewartakan kerjaan Allah, membawa damai sejahtera sebagai anugerah Allah, serta menghadirkan pemerintahannya melalui pelayanan, penyembuhan, dan kehadiran rohani. Itu kesimpulannya. Kita masuk sekarang ke evaluasi. Nah, ini yang subjektif. Nah, ini menurut kelompok jadinya. Saya mendapat pengertian dari para animator fasilitator. Ini adalah menurut kelompok. Apa tujuan pengarang? Tujuan pengarang adalah untuk mengajarkan bahwa setiap murid diutus mewartakan kerjaan Allah dengan rendah hati dan keberanian. Untuk siapa? Ditulis di sini adalah untuk para murid Kristus dari segala zaman, agar mereka memahami panggilan untuk mewartakan kerjaan Allah. Artinya segala zaman ini adalah dulu, yang sekarang kita ini, dan nanti yang akan datang juga. Kebenaran khusus. Nah, di sini termasuk dalam kebenaran umum atau universal karena ajarannya berlaku bagi semua murid Kristus di segala waktu dan tempat. Kemudian menerapkan. Saya coba besarkan dulu ini. Apa arti perikop ini bagi kelompok? Perikop ini mengingatkan kelompok untuk mewartakan damai dan kasihnya dengan rendah hati dan bersukacita. Apa yang harus diimani? Ya, kelompok ini harus mengimani bahwa Yesus mengutus kelompok untuk mewartakan kerjaan Allah dengan kuasa dan penyertaannya. Ya, jadi tidak boleh datang sendiri, tapi memang harus melalui penyertaannya. Apa yang dilakukan? Mewartakan kerjaan Allah dengan rendah hati, membawa damai, siap menghadapi penolakan dan bersukacita. Selanjutnya, sebentar, saya rapikan dulu biar gampang dibaca. Oke, apa yang dipelajari tentang relasi? Yang dipelajari tentang relasi dengan Allah adalah Allah ditunjukkan melalui ketaatan dalam misi, kepercayaan pada penyertaannya, dan sukacita yang bersumber dari keselamatan. Itu terkait atau relasi dengan Allah. Bagaimana dengan relasi dengan kelompok sendiri, dengan diri sendiri? Harus dibangun dalam ketaatan, kerendahan hati, dan kesadaran bahwa sukacita sejati berasal kasih dan keselamatan dari Allah, ya, sumbernya dari Allah. Bagaimana relasi dengan orang lain? Ya. Dengan orang lain harus dibangun dalam semangat damai, pelayanan tanpa pamrih, ya, dan pengharapan atas respon mereka terhadap pewartaan kerajaan Allah, lebih kepada komunitas, ya. Kemudian bagaimana relasi dengan ciptaan Allah? Dengan ciptaan Allah menuntut sikap saling menghargai,
tidak boleh meremehkan, ya. Membawa damai serta hidup sederhana. Selanjutnya, apa kabar baiknya untuk saya, untuk kelompok ini, untuk kita semua? Tentang anugerah. Bahwa Allah menganugerahkan kepada kita semua, kepada kelompok ini, kuasa, panggilan, dan sukacita sejati sebagai murid-murid Tuhan. Tentang pengampunan, kabar baiknya adalah Allah mengutus kelompok ini sebagai pembawa damai dan pengampunan. Tentang penyembuhan, bahwa Yesus memberi kuasa dan mengutus kelompok ini membawa damai dan kesembuhan. Tentang kasih Allah yang mendamaikan, bahwa Allah mengutus kelompok ini dengan kasih-Nya untuk membawa damai dan keselamatan. Terakhir, mewujudkan, ini subjektif, kami hanya di titik 2 ini, yang ini kami anggap sudah kami laksanakan, merenungkan ajarannya. Jadi dalam diskusi tentunya, merenungkan ajaran Lukas 10 ayat 1-12, 17-20, mengajak kelompok Kornelius menyadari bahwa Allah mengutus kelompok ini sebagai murid-Nya di segala zaman untuk mewartakan kerjaannya dengan rendah hati, membawa damai dan keselamatan, hidup dalam ketaatan dan sukacita sejati, serta membangun relasi yang harmonis dengan Allah, sesama, dan seluruh ciptaan. Kemudian menyatakan iman kita dengan cara yang konkret seperti apa? Menyatakan iman secara konkret berarti mewartakan kerjaan Allah dengan rendah hati dan berani membawa damai kasih di tengah dunia, hidup dalam ketaatan serta sukacita karena pewartaan, serta membangun relasi yang penuh kasih dengan Allah, sesama, dan seluruh ciptaan. Ada beberapa contoh, tapi kami tidak masukkan di sini. Saya kira itu yang bisa kami presentasikan, yang kami bisa bagikan. Sebagai catatan saja, memang ini sangat luar biasa tantangannya, ya. Dan tentu ya sukacita banget, ya. Dan setelah kita kumpul kemarin itu tepatnya Pak Priyo offline gitu ya, saya dapat ilmu juga itu sedikit tuh mengenai penggunaan alat-alat bantu. Kapan-kapan kita boleh berdiskusi. Demikian dari kami stop share. Terima kasih. Ayo kita diskusi seperti Boti bilang, ayo kita belajar sama-sama. Terima kasih. Terima kasih kelompok Cornelius. Terima kasih Pak Paulus dan Pak Muller. Kita beri aplaus dulu teman-teman. Luar biasa. Baik, kita lanjutkan belajar bersama. Mungkin ada pertanyaan. Kita masuk sesi pertanyaan. Silakan. Saya sedikit komentarin aja ya. Silakan Boti. Tanpa begini, saya tidak akan mengoreksi yang langkah meneliti, karena kayaknya kita perlu diskusi lebih lanjut ya mengenai struktur teks. Boleh, saya akan sediakan waktu bagaimana membuat struktur teks yang memenggalnya, gitu ya kira-kira ya. Tapi yang saya akan komentari adalah yang bagian menafsirkan. Nah, ini saya melihat kelompok Cornelius kelihatannya sudah in di dalam memakai alat-alat bantu nih. Saya melihatnya begitu. Jadi sudah bagus banget, Pak. Ya. Muller dan teman-teman kelompok C. Hanya tadi betul yang Pak Muller katakan, karena kekurangan waktu, ya jadi hanya memakai satu sumber. Jadi lain kali mungkin bisa tambah satu sumber lagi. Itu. Lalu kesimpulannya juga udah cukup baik. Hanya coba saya mau tanya begini, Pak. Ini kan mengenai pengutusan murid-murid nih, ya teman-teman. Ini saya bertanya bukan menguji loh ya. Ini bukan ujian. Ini mah diskusi bersama aja. Ya, sampai belajar ini Bu. Betul, Silakan. sama-sama. Nah, kenapa belajar. memakai alat kuncinya atau memilih kata kuncinya, bukan alat kunci, kata kuncinya tadi mengutus, damai, dan kerajaan Allah. Kebetulan
dua hal yang sama saya, yaitu mengutus damai, tapi saya satunya lagi kuasa. Boleh tolong jelaskan sedikit, Pak? Oke, makasih. Jadi kita beberapa pendapat, kelompok C itu beberapa kondisi beberapa pendapat. Saya sendiri sama dengan Bu Oti, karena saya pikir kan pemikiran saya begini, ya, dimulai dari mengutus, tentu membawa damai. Untuk sampai damai tersebut itu harus ada kuasa. Bagaimana kalau nggak ada kuasa, murid-murid itu bisa menyampaikan itu. Tapi setelah kita coba diskusi kelompok, juga ada kerajaan Allahnya, gitu. Kalau di ujung gitu ya, di ujung ya, ada sukacitanya di sana. Tentu kerajaan Allah yang hadir. Akhirnya kalau dari sisi itu benar juga ya. Sukacita itu kan jadi ininya kan suasananya kan sukacita. Di ujung itu kan dia sangat klimaks ya. Ya. Itu tercatat namanya di surga gitu. Nah, itu ujung daripada kerajaan surga. Ah, karena ini kelompok Bu Oti, jadi kita memilih itu. Iya. Demikian penjelasan. Atau Pak Paulus bisa menambahkan Pak Paulus. Ragamnya ya, ini ragam. Itu enaknya kelompok itu kan itu beragam pemikiran, komunitas gini itu kan menambah wawasan juga. Silakan Pak Paulus. Ya, kemarin sih pemikiran saya tentang kerajaan Allah bahwa ya menarik saja sih pertama bahwa Yesus itu menekankan para muridnya untuk apa mengutus para muridnya berdua-duaan untuk memberitakan kerajaan Allah gitu. Dan saya melihat sih kehadiran Yesus adalah sebuah menunjukkan kerajaan Allahnya sendiri gitu. Jadi saya tertarik dengan kerajaan Allahnya itu seperti itu sih Boti gitu. Gitu. Terima kasih untuk pemaparannya. Ini diskusi ya, tapi saya sependapat nih dengan Pak Muller, karena kalau kita mau memakai kata kunci, karena kan ini tentang kitab suci nih, banyak kata yang pasti menarik ya. Kerajaan Allah itu pasti menarik dan bagus gitu. Kadang-kadang untuk memilihnya lagi, kita harus pilih-pilih lagi dengan ini temanya tentang apa ya gitu. Cara berpikirnya, saya kebetulan sependapat sama Pak Muller bahwa yang pertama adalah kita diutus atau Yesus mengutus. Terus membawa damai dan sukacita. Dan pada saat membawa damai dan sukacita, membawa damai dulu ya, kemudian kan juga diberikan kuasa. Ini konteksnya kan perikopnya tentang pengutusan, diberikan kuasa. Baru setelah diberikan kuasa itu, kalau yang di ayat terakhir kan, mereka bersukacita ya, karena namanya ada di surga. Ini sih dari saya, nggak apa-apa. At least ada dua yang sama loh. Ya, Terima kasih Bu kira-kira Oti. begitu. Cara berpikirnya kebetulan saya sama Pak Muller. Saya berpikirnya seperti itu aja sih. Saya memilihnya karena ini tentang pengutusan. Jadi pertama mengutus, kemudian ada damai, dan kemudian diberi kuasa. Baru yang terakhir ya tentu ada sukacita. Ya, karena di perikop terakhirnya 17-20 sukacita. Nah, Pak Muller nih sama teman-teman kelompok Cornelius nih ya. Sebenarnya kalau kita sudah 6 langkah JOD, ini bekal yang bagus loh menjadi pewarta. Karena kita sudah mengupas secara tuntas satu perikop ini dengan cukup baik ya, kita memilah kuncinya, mencari artinya, membuat kesimpulan. Nah, sekarang boleh nggak nih dari teman-teman Cornelius atau Pak Muller mencoba atau Pak Paulus, ini boleh memberikan ini ceritanya ya, kita sama-sama belajar ya, tolong koreksi ya ceritanya nih. Saya juga mau mendengar nih dari teman-teman, ini perikopnya tentang apa sih, terus apa yang teman-teman bisa dapatkan di sini gitu. Ya ceritanya begitu supaya kita, oh saya mendapatkan sukacita nih belajar perikop ini karena di sini Tuhan Yesus. Nah, sekarang lebih ke arah begitu. Bisa tolong jabarkan deh Pak. Teman-teman kan tadi sudah melihat membaca, sekarang jabarkan dengan
kata Dirma. Bisa, bisa Pak Paulus dulu. Silakan teman-teman yang lain, Cornelius mungkin. Ya, mungkin saya cerita dulu ya buat teman-teman JOD. Sebetulnya saya juga kesulitan soal yang meneliti ini. Sebetulnya waktu awal-awal ketika dapat tugas ini, saya udah coba pegang-pegang buku, tapi tiap hari tuh pegang buku, tapi mentok terus sampai lama jenuh juga sendirinya itu. Ya, mungkin gitu. Iya. Saya Kesulitan saya yang pertama adalah saya tidak tidak pandai dengan Excel dengan gaptek gini gitu. Itu yang sulit. Kedua, soal menaksirkan itu sulit juga gitu. Menurut saya sulit gitu. Jadi terus terang saya cari-cari tanya-tanya, bertanya-tanya lewat ChatGPT, lewat apa seperti itu gitu. Itu yang dipelajari sebenarnya saya gitu. Apa sih yang didapat dari setelah 2 minggu dari meneliti ini gitu ya? Kesimpulan yang saya dapat adalah secara pribadi bahwa betul dengan pengalaman seperti ini memang tidak mudah juga gitu ya untuk menjadi murid Tuhan Yesus, tidak mudah, harus ada perjuangan, harus ada waktu. Yang saya juga menjadi pertimbangan bagi saya adalah keterbatasan waktu gitu. Ketika saya kebetulan ini kemarin dari Pak Mula dengan mengatakan saya kebetulan ada di rumah anak, jadi bisa full gitu. Ketika di rumah, ketika di itu, saya bisa berjam-jam, mungkin dengan teman-teman juga sama, berjam-jam meneliti itu, mengatur waktunya. Itu yang Nah, dengan meneliti yang kemarin itu perikop Lukas ini bahwa bahwa betul apa bahwa secara tidak langsung diutus, tetapi kita percaya saya percaya ada pembekalan kuasa, ada apa. Nah, mengandalkan itu susah, sulit amat gitu, amat dibaca ini seperti ini, apalagi seperti ini apa maksudnya, berulang-ulang lihat lagi seperti itu, sulit gitu. Ya, dari itu gitu. Seperti dengan bacaan yang dari Lukas ini bahwa eh, pada akhirnya kenapa Tuhan Yesus mengundang kita berdua-dua? Karena mungkin ada teman diskusi, ada teman penguatan, ada teman yang menguatkan. Satu lemah ini kayak Pak Muller dengan saya ini berdua nih. Pak Muller untung ya lebih pintar dari saya lebih gitu. Jadi saya bisa bertanya banyak gitu. Itu sih gitu. Dari dari hasil penelitian ini, Bu Oti. Makasih. Ya, Baik. terima kasih Ya. Pak Bu Paulus. Fani boleh kalau mau ini? Oh ya, Bu iya. Fani. Ada Bu Fani kebetulan. Ya, saya apa namanya sebenarnya minggu kemarin tuh sibuk sekali, jadi saya Ya, maaf Pak paham, Bulan, paham. Pak Paulus nggak Paham. bisa Gak ikut. apa-apa, Bu Fani. Ini kita Eh, diskusi aja ya, nggak usah diskusi aja sama-sama. Iya ya. Mungkin kalau saya boleh sharing, ayat ini tuh sebenarnya saya sering dengar dari pimpinan pelayanan yang saya aktif ya di komunitas pelayanan kasih dari Hati Kudus Yesus. Jadi pimpinan saya itu selalu kan kita pelayanan kita itu mendoakan orang, penyembuhan seperti itu. Nah, itu salah satunya itu contohnya itu misalnya pada saat leader-leader kami itu bisa menyembuhkan seseorang gitu kan. Nah, itu kan merasa bangga, merasa senang gitu seperti itu. Tapi pimpinan kami selalu bilang bahwa kamu jangan membanggakan diri kamu sendiri, tapi itu yang ayat terakhir ya. Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu sudah terdaftar di surga. Nah, itu yang selalu ditekankan. Jadi saya waktu pimpinan saya itu ngomong seperti itu, sebenarnya saya itu nggak ngeh dari ayat mana gitu loh. Tapi setelah saya ngeliat ini loh, ini sering yang sering disebut-sebut gitu loh. Itu yang saya apa namanya, yang saya dapat lah. Jadi contohnya di sini kan
kita harus jalan dari rumah ke rumah ya. Jadi di dalam pelayanan kami pun kadang-kadang kita itu memang harus ke rumah orang yang sakit itu untuk mendoakan. Tapi kadang-kadang di dalam rumah itu ada yang tidak mau didoakan seperti itu. Jadi ya akhirnya ya udah kita kita pulang, kita keluar dari rumah itu gitu. Kita nggak meneruskan untuk mendoakan yang sakit lagi seperti itu sih Bu. Yaitu pengalaman saya yang di komunitas pelayanan kasih hati kudus Yesus seperti itu. Ya, terima kasih banyak ya Bu Fani. Saya juga mau sharing seperti Bu Fani. Waktu membaca perikop ini, saya bilang, wah perikopnya banyak juga ya ayatnya nih. Perikopnya banyak juga ayatnya. 1 sampai 12, 17 sampai 20. Tapi waktu saya lihat Ruah ada versi singkatnya sih ayat 1 sampai 9. Tapi ini sharing. Hanya saya mau sepenanggungan lah dengan kelompok Cornelius, saya mengerjakannya full seperti teman-teman semua. Ada beberapa hal yang bagi saya juga menarik seperti Bu Fani cerita. Bahwa ini saya pakai handphone, saya lihat laptop saya, bahwa Yesus itu mengutus 70 murid ya, 70 orang ya. Enggak hanya 12 rasul, jadi 70. Ini menandakan sebenarnya pengutusan itu bukan sesuatu, bagi saya ya, pengutusan itu bukan sesuatu yang hanya rasul saja yang diutus. Berarti saya pun sebenarnya juga diutus sama Tuhan. Hanya diutus untuk apa? Terus kemudian saya sama nih seperti Pak Paulus, saya ada kata yang menarik itu diutus berdua-dua. Diutus berdua-dua, saya melihatnya ini sebenarnya tadi Bu Fani juga bercerita saling menopang, ada kebersamaan, dan nanti juga waktu di ayat 17-20 kan mereka bersaksi ya bahwa setan-setan takluk karena ada saksi, ada 2 orang yang bercerita atau bersaksi bahwa setan-setan takluk. Ini salah satu pemahaman saya waktu saya membaca perikop kok diutus berdua-dua. Nah, ini lalu yang menarik juga, Yesus tidak menyuruh membawa bekal apapun. Tidak, bagi saya radikal ya pada saat itu ya. Radikal sekali, benar-benar berarti kita harus tergantung pada penyelenggaraan ilahi atas tugas perutusan. Dan kemudian ada damai sejahtera, damai sebagai salam dan ukuran penerimaan. Nah, di situ kalau saya buat flowchart, kalau diterima apa yang terjadi, kalau tidak diterima apa yang terjadi juga. Tapi satu hal yang menarik, diterima atau tidak diterima, kita sebagai orang yang diutus, damai sejahtera itu tidak akan hilang di dalam diri kita. Itu yang saya lihat ya. Tapi ketika kita tidak diterima, justru orang yang tidak menerimanya mendapat sesuatu, ya sesuatu yang seperti kitab suci katakan, yang ada ukurannya yang Sodom gitu ya. Lalu kerajaan hadir dalam tindakan nyata. Nah, di sini kerajaan Allah itu saya belum menafsirkan, hanya meneliti. Kerajaan Allah itu kalau kita lihat di ayat 9, sembuhkanlah orang sakit, katakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Berarti kan kerajaan Allah itu sudah ada, sudah nyata. Tidak hanya dalam bentuk angan-angan, tetapi dalam bentuk tindakan kasih ya. Jadi kerajaan Allah itu bukan konsep, tetapi sesuatu kuasa yang mengubah hidup. Lalu Yesus mengakui kemungkinan ada penolakan. Tapi Yesus tetap mengutus. Nah, ini juga menjadi penguatan bagi saya. Dalam pelayanan tentu ada penolakan. Jadi pada saat saya ditolak, pada saat saya tidak diterima, pada saat saya disalah mengerti, pada saat saya nggak hanya disalah mengerti, bahkan mendapatkan tamparan dari pihak lain. Nah, ini awal penulisan aja sudah ada skenario kamu bisa ditolak loh. Ini menguatkan saya bahwa jalan mengikut Yesus ya nggak mulus-mulus saja, karena ada penolakan juga. Lalu yang menarik,
bahwa sukacita para murid karena roh-roh takluk kepada mereka. Jadi pada saat diutus, waktu kita ingat juga ujian itu, kan Tuhan juga memberikan kuasa. Tidak hanya mengutus, tapi memberikan kuasa. Nah, di sini juga para murid melihat bahwa roh-roh itu takluk kepada mereka. Iblis itu takluk kepada mereka. Ini menguatkan saya, oh ya jangan takut, maju terus. Yang terakhir bahwa ada janji ya, ada namamu terdaftar di surga. Kemudian kuasa atas roh-roh jahat, nah, berarti kita diberikan kuasa. Dan yang terakhir, misi pewartaan dijalankan tanpa ada jaminan keamanan duniawi. Mengikut Yesus berarti di sini kelihatannya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Anak domba belum ada kemampuan, masih belum dewasa, terus di tengah serigala. Ini dibilangnya di ke tengah serigala. Berarti serigalanya itu nggak hanya satu. Kan ada tulisannya ke tengah serigala. Nah, anak domba seperti anak domba ke tengah serigala. Kumpulan serigala. Si dombanya ada di tengah-tengah, berarti lebih dari satu serigala. Saya membayangkan kalimat ini di kehidupan saya, ya tantangannya kelihatannya lebih banyak ya daripada penerimaannya. Itu sharing dari saya. Silakan teman-teman yang mau bertanya atau sharing, silakan. Sedikit Saya dari kembali. saya menambahkan dari Pak Paulus tadi, Ibu Fani. Iya, jadi kalau saya melihat di sini adalah tadi udah diuraikan Bu Oti bahwa ya memang kita dipanggil ya, kita dipanggil. Jangankan 70, semua kita dipanggil. Persoalannya adalah ketika kita dipanggil, mau bertanggung jawab enggak? Nah, yang kadangkala mau, tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Nah, maunya Tuhan adalah, udah percaya aja sama gua, gitu. Jadi, apa namanya, nggak usah fokus apa kebutuhanmu, pokoknya segala kebutuhanmu akan ini nanti. Fokus saja pada tujuan, pada misi yang saya berikan. Tanggung jawab, andalkanlah Tuhan Allahmu, gitu. Nah, di sini dalam konteks berdua-dua ada pemikiran lain. Saya pikir kalau sendiri dan berhasil, kebanggaan itu tuh mungkin bisa kesombongan, gitu. Tapi kalau berdua-dua, gitu ya, keberhasilan itu dia tidak mungkin saat satu, misalnya saya sama Pak Paulus misalnya, saya dong yang menemukan itu, saya dong. Enggak, itu ini berdua bisa seperti itu. Artinya adalah tadi ada kata-kata rendah hati, ya, dengan mengandalkan Tuhan, dengan segala kerendahan hati. Ayo, ya, kita setia untuk apa namanya, mencari atau menyampaikan kerajaan Allah. Kerajaan Allah tadi itu bisa kabar sukacita yang sudah nyata adanya. Itu tambahan saja dari Cornelius. Silahkan Ibu Bapak. Saya boleh nambahkan dikit? Silakan Bu Sri. Iya, jadi waktu ke Israel, saya dikasih tahu oleh guide-nya orang Israel bahwa secara adat Yahudi, menjadi saksi itu hanya bisa laki-laki dan minimum 2 orang. Tidak bisa 1, harus 2 orang. Jadi seperti yang kita lihat waktu kasusnya Susana, kan 2 orang. Waktu Yesus bangkit, itu disebutkan 2 orang lari, yaitu Petrus dan Yohanes. Apakah ini juga karena mereka diminta menjadi saksi, maka harus berdua-dua, dan mungkin juga tadi Pak Muller juga banyak sekali pertimbangannya, itu mungkin ada banyak hal. Mungkin salah satunya juga karena mereka diminta jadi saksi. Gitu. Sama satu lagi yang saya tanya, ya Pak, tadi mengenai kerajaan Allah, seingat saya tadi referensinya hanya dari Matthew Henry ya. Saya coba lihat-lihat di Katolisitas itu ada mengenai kerajaan Allah, dan mereka ngambil dari tulisannya Paus Benediktus XVI bahwa kerajaan Allah itu ada 3 hal.
yaitu satu, Yesus sendiri ya adalah kerajaan Allah yang menjadi manusia. Pengertian kedua adalah kerajaan Allah itu ada di hati manusia yang memohon kedatangan kerajaan Allah itu. Dan yang ketiga yaitu gereja yang merupakan perwujudan kerajaan Allah di dalam sejarah manusia. Ini dari bukunya Paus Benedictus XVI, bukunya Jesus of Nazareth. Tambahan referensi, Pak. Makasih. Wah, ini perlu juga nih Bu Ati, ini sumber tambahan lagi. Ya, karena tadi hanya dari Matthew Henry ya. Iya, Kayaknya itu juga hanya satu Bu, karena ya dari seperti yang kemarin dulu dari apa namanya Pak Bayu yang terakhir itu juga menjelaskan banyak sekali ternyata dari ensiklik segala macam ya iya, yang ternyata iya, bisa jadi referensi iya. kita. Menarik. Memang kayaknya kayak saya coba lihat di Diana Bergan segala macam nggak dijelaskan mengenai kerajaan Allah ini yang untuk Lukas ya, nggak tahu yang di ayat lain. Tapi ini ada yang gamblang sekali itu dari Paus Benedictus. Makasih. Tuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Sri. Mungkin ada yang lain? Mau sharing, mau bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu, teman-teman. Bahkan di sini menarik ya. Di perjalanan juga tidak boleh memberi salam. Iya. Apa karena itu di Ini tengah-tengah serigala tadi itu. kita belajar ini Pak mengebaskan debu, Pak mengebaskan apa ini? Apa namanya? Iya, debu di jubah ya, apa di kaki? Di kaki ya. Di kaki. Di debu mengebaskan debu itu. Tadi mengebaskan debu di mana itu? Hmm. Tapi ada tradisi ya, memang begitu ya. Saya pernah dulu stopover di Hong Kong, gitu ya. Mm-mm. Nah itu ada, saya lihat di sini juga kebetulan perwakilan BCOG di sana itu cerita. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak menguntungkan bagi pemilik rumah, ya itu debu ditebarkan di depan pintu. Jadi seolah-olah ya mengibaskan gitu, seolah-olah begitu. Mm. Dalam arti kata, kalau menurut teman perwakilan BCOG di sana itu adalah mereka menganggap ini sebagai suatu tanda petik sial. Jangan Mm. sampai ke rumah saya. Nah itu Mm. lalu dibuang. Dikebaskan dulu di depan rumah Bebaskan ya. Jadi Oh. menurut saya mungkin lebih daripada tradisi ya. Ini kalau tidak diterima, kebaskan debu yang di kaki. Wah. Ya. Saya pernah lihat nih, sebentar. Kalau yang tadi Pak Priyo yang apa? Kalau Di, diberi salam jangan ini gitu ya. jangan di perjalanan juga jangan memberi salam. Itu seperti 10. bawa hosti kudus PLB nggak bo- nggak nggak boleh cuap-cuap kalau udah membawa. Apa ada kaitannya dengan diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala ya? Sehingga janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Logik sebenarnya sih, karena kalau dia tidak fokus pada tujuan itu akan Hmm. terganggu dengan segala macam eh, persoalan hidup yang mereka, setiap langkah bagi dirinya ada masalah, bagi orang sekitar juga bisa mengundang masalah. Iya. Nah, bisa fokus nggak dia? Hmm. Tiba-tiba misalnya disalam, oh iya anak saya kelaparan itu gitu kan? Wah nggak jadi pergi itu. Ya, kalau datang ke rumah kan Punya jelas itu ngobrol. diterima atau ditolak Iya, kan? iya, ini di jalan gitu ya. Ya, di jalan itu mungkin jadi gangguan bisa. Tapi kalau masuk ke dalam rumah memberi salam, ditolak apa Ya, enggak ini? ya Iya. jelas ya.
Ini kebaskan debu nih artinya kebiasaan di setempat untuk menunjukkan penolakan terhadap seseorang. Dari Alkitab edisi studi. Jadi tradisi ya, sudah tradisi ya Bu? Tradisi untuk menunjukkan penolakan terhadap seseorang. Iya. Kebaskan debu. Oke. Aduh. Kalau sama COD ya, buku-buku kita buka. Nah. Itu Iya buka Bu juga Bu. Sri, saya juga punya buku banyak Bu Sri Siapa? banyak itu. Ya, enggak. Ya, Pak Derajat. Enggak. Pak Derajat juga waktu COD bukunya keluar semua yang sudah debuan. Iya. Bu Iya, Lastri mungkin. Oh ya, siapa tadi? Pak Derajat. ya cuma mau ingat dibilang buku banyak tapi yaitu banyak yang belum dibaca juga, masih ada dalam plastik. Nggak sempat waktunya memang. Karena kesibukan ya. Iya, nggak sempat waktunya. Tapi untuk menikmati presentasi dari grup Cornelius ini, saya kira Ya. pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Ibu Oti dan dengan JOD-nya, oleh karena JOD-nya ini ternyata sudah memberikan buah yang rupanya perspektif gitu ya, memberikan harapan untuk ke depan. Bisa saja mereka nanti jadi direkrut jadi pengajar, jadi animator dan sebagainya. Tapi paling tidak dari hasil Setuju. pemaparan Pak Muller dan kawan-kawan ini, saya melihatnya sudah benar-benar mereka itu sudah ini ya, sudah pernah sudah memahami dan sudah menghayati. Presentasinya juga lengkap, komplit, terus sistematis mengikuti cara-cara JOD. Luar biasa memang. Dan saya juga turut senang dengan Pak Muller, Pak Paulus, dan kawan-kawan semua, Bu Fani, oleh karena memang waktu kelas di pembelajaran, waktu itu kelompok Cornelius, saya memang bersama-sama dengan grup ini. Dan luar biasa memang saya ikut merasakan bahwa kelompok ini adalah kelompok yang punya komitmen dan tanggung jawab yang luar biasa. Sehingga saya mengajak Bapak dan Ibu khususnya dari kelompok Cornelius ini untuk tetap tekun, kemudian mengikuti setiap kali ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh JOD Jakarta ataupun JOD Bogor, itu boleh bergabung. Karena menurut saya ketika kita sudah selesai belajar di kelas JOD, kemudian kita nggak pernah berkumpul atau berdiskusi bersama, mengasah kemampuan kita, itu nanti akan hilang, ilmunya hilang, itu akhirnya sia-sia ya. Jadi sekali lagi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Oti dan selamat, kemudian kepada kelompok Cornelius, dan yang menjadi ini adalah ajakan saya, mari kita belajar bersama-sama terus menekuni kitab suci melalui kelompok-kelompok diskusi di JOD. Demikian sih Bu Oti dan Pak Priyo ya. Terima kasih. Selamat Pak Muller dan kawan-kawan. Terima kasih Pak Derajat. Ya sedikit ya. Ya terima kasih juga. Ini kan juga anak buahnya Pak Derajat ini. Ilmunya Pak Derajat itu kita tiru juga. Iya, iya. Ini ada memang satu hal ini. Benar ajakan Pak Derajat itu iya. Jadi saya kira kita sepakat kalau misalnya ada barang saja nggak kepake itu pasti nanti akan habis sendiri itu. Ya. Nah ini pun benar kata Pak Derajat tadi. Harus diasah terus. Dan saya meyakini seperti malam ini misalnya itu ada banyak juga ternyata ini ya dari Boti, dari Bu Sri, dari kayak tadi yang pertanyaannya ciri khas Pak Priyo begitu. Begitu nanya itu langsung pikiran kita langsung laranya, oh iya ya gitu ya. Nah jadi saling melengkapi. Saya mau mengatakan begini, kelompok Cornelius apa namanya memang lengkap ya dengan segala kesibukannya
ya, dengan Ya. segala kesibukan. Kita memang memahami. Termasuk saya sekarang, saya sudah menikmati sekarang kesibukan yang pernah diceritakan Pak Derajat. Tidak ada malam tidak tanpa JOD, bahkan kadang-kadang gitu ya, itu bisa 3 link itu saya bisa maklumi kayak seperti Pak Priok, ya. Nah itu ajakan Pak Derajat tadi, teman-teman di Kondus, ayo ya disempatkan seperti itu. Tetapi jangan melupakan kebutuhan keluarga, Ya, ya. Keluarga itu adalah yang betul. paling penting. Tuh. Nah kan Setuju. sekarang ya jadi saling melengkapi nggak apa-apa, saling melengkapi. Kayak saya misalnya, kalau saya nggak setajam ini, ada Pak Paulus yang ini tuh. Ada teman-teman lain yang membekali, ya. Jadi peran itu, apapun itu bagian daripada peran. Itu sih. Jadi sekali lagi Pak Dred, makasih. Eh, Terus kita di warning terus, kita diingatkan terus agar jangan berhenti di titik sini. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih. Yang lainnya silakan, Bapak Ibu. Bu Lastri nih biasanya gimana? Lastri. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Malam Bu Zainal. Saya menyimak tadi itu serasa saya kembali ke 2 tahun yang lalu. Iya, ya. Oh iya, iya. Yang terakhir hanya 2 orang Pak waktu itu. Nah, waktu Hmm, pas ini apa COD Talk ini saya hanya apa hanya bisa seadanya karena tidak ada masukan-masukan gitu Pak. hmm. Sehingga ya mungkin Bu Oti juga masih ingat bagaimana eh, saya buat sedemikian rupa eh, dan beberapa pertanyaan menanyakan pada saya, ini yang buat siapa? Yang membuat 2 orang saja. Dan kebetulan kami pada waktu itu 2 orang eh, yang yaitu Bu hanya meraba-raba gitu Bu Oti. Sehingga pada waktu sekarang ini ketika saya melihat tadi itu saya mengatakan bahwa saya masih cetek, Bu. Saya masih cetek rasanya gitu kalau melihat itu. Jadi terima kasih loh untuk kelompok Cornelius yang membuat saya bangkit kembali untuk lebih giat lagi belajar COD ini. Demikian itu kesan saya 2 tahun yang lalu ada di malam ini. Terima kasih, Pak. Makasih Bu Lastri, kenangan yang indah. 2 tahun yang lalu. Makasih Bu Lastri. Silakan yang lain. Sama-sama. Pak Elvianto, silakan Pak Elvianto. Biasa. Gimana Pak Elvianto? Tanggapan mungkin atau mau sharing? Ya, tanggapan saya ya berkumpul dengan orang-orang yang luar biasa ini, Ya, intinya bagi saya itu menambah pengetahuan yang pada ya, awalnya tuh saya buta ya dengan eh, tentang kitab suci, karena saya juga dulu asalnya tidak mengenal nama Katolik ya. Dengan adanya ini maka saya ngikutin semua apa itu Katolik. Rupanya setiap pengajaran itu menambah wawasan saya dan menambah mengenal saya sama Kristus. Begitu, ya, kawan-kawan. ya, betul Pak. Jadi ini gunanya kita ya dalam komunitas COD ini. Jadi jangan tinggalkan COD. Kita belajar bersama-sama Ya, untuk ya, memahami. kita gali tentang Betul, Alkitab. betul. Oke, Makasih Pak. ya, semangat. Pak Arminto, silakan. Pak Arminto mungkin. Atau Pak Johan.
Pak Ampri, gimana Pak Ampri? Ya, nyimak, Pak. Oh, iya. Semakin lama semakin paham, Pak. Jadi kalau kita berhenti, kayaknya pemahaman kita ya sampai di situ aja. Makanya saya juga tetap nyoba sendiri begitu. Jadi nanti dipadukan atau dicocokkan dengan penampilan dari teman-teman gitu. Sehingga saya juga bisa mengoreksi diri saya sendiri. Ini kesalahan saya di sini. Itu, Pak. Luar biasa ya. Jadi bikin juga terus nanti dicocokkan gitu ya Pak Ampri. Mantap itu. Betul. Ya. Ada yang lain? Atau kalau nggak ada cukup ya, Oti? Ya, Ya, sebelum penutup ada pengumuman sih Pak. ya, ya. Silakan Bu Lili, mungkin ada pengumuman. Habis itu nanti, Saya siapa? bacakan ya Pak, pengumuman untuk minggu depan tanggal 10 Juli 2025 Ya. itu yang membawakan oleh Romo. Kemudian tanggal 17 Juli 2 minggunya lagi dibawakan oleh kelompok Avenego. Kelompok A. Abednego ya. Tanggal 17 Juli ya. Ya, 17 Juli. Abednego ya. Baik, sekian. Terima kasih. Ada satu pengumuman lagi, Ya. yaitu Jode tuh mau adakan webinar mengenai LGBT. Wih, bagus itu. Tapi LGBT-nya lu, gue, butuh Tuhan. Iya, bagus itu. Lu, gue, butuh Tuhan ya. Itu Oke. suatu webinar yang maunya intinya maksudnya kita diingatkan lagi. Sebenarnya kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan, tapi dibuat temanya atau judulnya yang lebih highlight. LGBT, lu, gue, butuh Tuhan. Yang menjadi pematerinya yaitu Romo Uud. Teman-teman tahu Romo Uud itu akan diadakan di bulan September. Sebenarnya maunya di awal September, tapi Romo Uud ada webinar juga, yaitu Kisah Para Rasul di komunitas yang lain, dan kita akan mulai di tanggal 10 September. Romo Uud nggak bisa di hari Kamis karena ada komunitas lain lagi mengajar Kisah Para Rasul, tapi kita akan mulai di tanggal 10 September. Kalau nggak salah menjadinya setiap hari Rabu. 10 September. Ya, sebentar saya mesti lihat dulu. Betul nggak Pak Priyo? Sebentar, Bu. Saya coba lihat 10 September. Judulnya sensasional sekali, Bu. LGBT. Sensasional ya. Hari Rabu. LGBT. Makanya dibilang LGBT. Hari Rabu ya? Ya, hari Rabu. Hari Rabu, setiap hari Rabu. Ya. Itu 4 kali kita yang mengadakan, dan semoga menjadi berkat bagi kita semua. Kita semakin belajar ya. Belajar firman Tuhan dan dapat berkat juga dari Romo. Jadi kita mengisi juga tangki iman kita dari Romo, dari materi-materi yang lain. Dan jangan lupa kalau udah diisi ya kita bagikan juga ke yang lain. Itu pengumumannya. Atau rechargeable ya, rechargeable, mana tahu sudah mulai agak baterainya udah mulai kedap-kedip gitu ya. Betul Pak, betul sekali, harus di recharge Pak, benar sekali. Iya. Demikian pengumumannya Pak Rio, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan foto bersama. Bro Erik, silakan buka Bapak Ibu. Oke, yuk satu lebar. Open kamera. Senyum. Resti, Pak Armin, Bu Sisnovi, Pak Armin, Bu Resti, Bu Sulastri. Oke, siap ya. 1, 2, 3, cheers. Oke, ya terima kasih. Terima kasih. Baik, kita tutup dengan doa. Siapa Pak Muller? Boleh, Pak Paulus boleh, atau Bu Fani, Pak Paulus? Oke, mari Oke, kita silakan, satu di Pak. dalam doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih. Malam hari ini kami boleh jumpa bersama di GOD ini. Terima kasih untuk segala firman-Mu yang boleh kami terima melalui sahabat-sahabat kami di GOD. Biarkan itu menjadi kekuatan kami untuk tekun di dalam-Mu, dalam mempelajari segala sesuatu. Kami tahu itu tidak mudah, tapi bagi kami Engkau telah memberikan segala kekuatan. Curahkanlah ketekunan dalam diri kami, supaya kami tidak berputus asa, supaya kami tetap semangat dalam mengerjakannya. Tuhan, terima kasih, turunkanlah selalu Roh Kudus-Mu menuntun kami, Kau singkapkan apa yang menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami, dan baru dapat melaksanakannya. Tuhan, berkati juga keluarga kami yang selalu boleh mendukung kami dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan. Biarkan mereka juga merasakan bahwa kedekatan kami membawa pengaruh yang baik buat mereka semua, sehingga kerajaan Allah sungguh mereka rasakan kehadirannya. Tuhan, terima kasih. Bila sebentar kami akan berpisah lain, lindungi kami selalu, jaga kami selalu, biarlah Kau menuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih. Terima kasih kasih, terima banyak kasih ya Pak Bapak Priyo. Ibu, Terima kasih sama-sama banyak Bu Pak Ete. Derajat, Bro Terima Eri, kasih. Bu Sri, Pak Terima kasih, Derajat, Bu Bu Sri. Oti, Ampi. Novi, Pak Terima Bayu, kasih selamat ya. malam. Mas Bayu. Pak Bayu. Bu Malam. Terima Lesti, kasih. terima kasih Derajat. banyak. Terima saya. kasih. Bu Sulastri. Aduh Pak Bayu. Malam Pak Bayu. Pak Bayu Iya, kapan-kapan kita semuanya. kolaborasi nih.